Nama saya Ibu Martence Sanaki Tomaswa. Kami masuk di Tangerang. Saya bersama suami dan ketiga anak bulan Mei tahun 78. Nama saya Ari Kilapol. Saya bergabung di awal mulanya di gereja GPIB Samaria Tangerang. Saya bergabung sekitar tahun 1980-an. Silakan. Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Ruben Rewasan. Bergabung di GPIB itu tahun 1979. Nama saya Edi Frederick Hanok Bayang. Mula-mula saya dari Manado, datang ke Jakarta tahun 80. Saya mengambil rumah di Jalan Pawon Raya nomor 3, Perumnas 2. Dan ketika saya masuk gereja, karena saya mencari gereja mana yang terdekat di tempat tinggal saya. Lalu saya mendapatkan informasi GPIB Samaria. Lalu kebetulan pertama kali masuk gereja di Samaria, peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja Samaria. Dan saya mendapatkan informasi bahwa wilayah tempat tinggal saya adalah bagian jemaat daripada Samaria, yaitu sektor 6 Bajem Yudea. Nama saya Joko Purnomo, mantan penatua di Jemaat GPIB Yudea. Saya mengawali masuk dalam Jemaat GPIB Yudea sejak Jemaat Yudea masih status sektor 6 Jemaat GPIB Samaria. Dan di dalam perjalanannya saya terlibat di dalam kepanitiaan pembangunan Jemaat GPIB Yudea. Saya berada di kota Tangerang dan sekitarnya mulai tahun 1970. Nama Fredika Parera, tapi dipanggilnya Dike. Masuk ke Samaria sekitar tahun 1984. Nama saya Yuliana Lengkong Lapian. Saya mulai bergabung di GPIB Samaria tahun 1986. Ya, nama saya Noah Sembiring. Saya pindah dari Jakarta ke Tangerang itu tahun 1989. Nama saya Pendeta Kristi Joyce Lekahena. Pada saat itu saya vikaris di GPIB Samaria tahun 92 akhir sampai 95 awal. Saya Valentino Supakua, biasa dipanggil Tino. Dulu saya berjemaat di Yudea, masih dari kecil sampai pemuda. Sejak menikah saya pindah. Nah, sekarang saya berjemaat di GPIB Sawangan, Depok, Bupel Jabar 2. Kondisi jemaat itu tergolong masih sedikit, belum begitu banyak, dan pada waktu itu pun kebanyakan orang tua. Anak-anak mudanya belum, ya ada 1-2 tapi belum banyak. Lebih banyak orang tua. Tujuannya. Nah, waktu itu perkembangan jemaatnya juga sudah cukup banyak ya. Awal jemaat itu awal itu saya ingat sekali Bapak Hengki Mawengkang, kemudian Bapak keluarga Sanaki, keluarga
Sopakua di Jalan Tongkol, kemudian ada beberapa teman-teman yang mohon maaf saya agak lupa, ada Pasar Rongsong juga waktu itu sudah mulai aktif, apalagi ketika dibuka Perumnas 2 itu ya, jadi mulai orang sudah cukup banyak dan daya tampung di rumah itu juga sudah mulai agak berkurang. Lalu dibangunlah gereja di Jalan Betet itu di dekat rumah keluarga Ayawaila. Nah itu Bapak Ayawaila juga termasuk salah satu tokoh yang cukup disegani lah di GPIB Yudea pada saat itu. Pindah ke awal mulanya jemaat beribadah di Sawo, di Jalan Sawo. Itu pertama di rumahnya Bapak Hengki Mewekan. Karena pada saat itu rumah di Jalan Sawo, karena pada saat itu Pak Hengki Mewekan sudah menggunakan rumahnya, karena dulu Pak Hengki Mewekan itu dari jemaat Koinonia, dia sudah menggunakan rumahnya. Akhirnya kita pindah ke rumah Jalan Sawo juga, di rumah Pak Andreas Rewasa. Di situ memang agak lama. Kemudian mulai dari Jalan Sawo itu dari Pak Andreas Rewasan itu para majelis saat itu, majelis jemaat dari sektor 6 kalau nggak salah dari Samaria itu sudah mulai memikirkan untuk mendapatkan rumah ibadah. Dan pada saat saya menjadi penatua di sektor 6 ini, dan ketika saya sudah menjadi presbiter GPIB Samaria, berselang beberapa bulan kemudian ada pemilihan PHM, kemudian saya terpilih menjadi ketua 4 yang membidangi pembangunan. Pada waktu itu memang GPIB Samaria sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan gedung gereja. Nah, ketika pada waktu itu memang kita diperhadapkan dengan pergumulan di beberapa sektor. Yang pertama di Bajem Yudea sektor 6. Kemudian di sektor-sektor Patmos ada kerinduan dari jemaat karena warga jemaat sudah semakin banyak, bertambah-tambah begitu cepat, termasuk di GPIB Bajem Yudea ini memang sudah menghendaki agar supaya ada peningkatan status dari sektor atau Bajem Yudea ini. Namun kami di Samaria mempertimbangkan pada tahun 90 itu bahwa sedang giat-giatnya pembangunan di Samaria. Kalau kita langsung menerima pembangunan gedung gereja di beberapa jemaat, maka akan menimbulkan masalah. Pertimbangannya bisa saja terbengkalai. Dan yang kedua, mengingat kemampuan ekonomi juga pada waktu itu. Saya masih ingat ketika kami beribadah di Yudea sini, Bajem Yudea, kalau saya tidak salah, persembahan itu dalam persembahan hari Minggu itu hanya sekitar 100.000. Kalau kita langsung melakukan pembangunan, memang masih sangat sukar sekali. Sehingga kebijakan dari PHM GPIB Samaria secara bertahap untuk pengembangan sektor-sektor yang ada untuk ditingkatkan statusnya. Karena kita baru saja dilembagakan dari jemaat Samaria, kakaknya masih belum sebanyak sekarang. Tapi yang jelas, yang paling dramatis itu adalah proses sebelum kita dilembagakan.
seperti Bung Marx tahu, tadinya gedung gereja kita itu bukan di Jalan Ciujung ini. Tapi awal sekali kita itu mengajukan permohonan ke Perumnas Tangerang untuk mengambil lahan di Jalan Betet waktu itu ya, di Perumnas 1 Jalan Betet. Nah, karena proses izinnya alot, akhirnya panitia saat itu berinisiatif untuk membangun gereja dengan izin yang seadanya. Tapi setelah itu tantangannya luar biasa karena kita mendapat tentangan dari masyarakat sekitar. Malah sempat beberapa kali kita beribadah dilempari batu di sana, begitu. Dan kondisi-kondisi itu yang membuat kita justru semakin kompak, semakin erat hubungan satu sama lain, dan semakin mengandalkan Tuhan ya, karena kita bergumul untuk rindu untuk punya satu gedung gereja sendiri. Terima kasih. Saya masuk dalam jemaat Yudea berawal dari mulai sektor 6 jemaat Samaria, terproses didewasakan tahun 1995. Ya. Dalam perjalanan waktu di sektor 6 mulai di Jalan Sawo, terus pindah ke Jalan Betet karena sikon yang sudah tidak kondusif lagi, dan di Betet juga demikian. Dan pada waktu itu masa transisi pembangunan oleh Bapak Supakwa, ketuanya, dan di sana juga terjadi hal-hal yang tidak semestinya terjadi, sehingga kami para majelis jemaat dan jemaat menghadap kepada pemerintah daerah untuk supaya diberikan tempat. Dan pada waktu itu kami diberikan tempat di Jalan Ciujung yang merupakan gunung sampah ya, yang begitu tinggi, dan puji Tuhan kami bisa melaksanakan pembangunan ini dengan baik, dan kita bersyukur bahwa saat itu direktur utama, salah satu direktur dari PT Perumnas di sini, lingkungan sini adalah jemaat GPIB, dan istrinya adalah majelis jemaat GPIB Korsina Cipinang. Masalah perkembangan gereja GPIB Yudea, pada saat itu dibentuk panitia. Ya, panitia pertama adalah Bapak almarhum Supakwa. Nah, lalu tapi sukses ya, sukses dia. Terbentuk satu gereja yang berdiri di Betet. Jadi Betet, tapi banyak orang-orang di sekitar situ tidak setuju, sehingga rumah gereja itu dihajar dengan batu. Tapi puji syukur pada Tuhan, karena selama beribadah tidak ada satu orang pun yang kena batu. Waktu musim hujan juga pun, waktu mau beribadah, hujan pun berhenti. Kan, baru saya tiba ke daerah yang kita cintai ini, adalah BP ini, begitu megah. Dan saat itu dibentuk juga panitia, dan panitia adalah Bapak Max Saronsong. Nah, sebelum itu tempat ini rupanya tempat pembuangan jin, karena
kalau tidak salah dulu sebelum ada sampah-sampah, sekitar sebelah kiri saya sana ada satu kolam yang dalam. Baru di sekitar gereja ini kayak sampah, kayak apa namanya, buat menanam padi, apa namanya, sawah, kayak sawah gitu. Tapi dengan begitu giginya panitia, sehingga mengurus segala sesuatu, dan pada saat berjalan, dan memang tempat ini tempat juga pembuangan sampah badoknya sudah tidak terhingga lagi. Nah, dengan giginya panitia, mereka tetap mengurus semua izin setelah bangunan ini, dan tiba-tiba memang direstui. Sebegitu cepat, banyak orang-orang yang menyumbang. Ada yang menyumbang traktor, ada yang menyumbang buat dorong-dorong sampah. Jadi kira-kira hanya ada 4 hari sudah selesai berrata. Lalu ada yang masukin bekas-bekas aspal, bekas-bekas aspal, masukin sama truk-truk, banyak masuk. Nah, mulai tiba-tiba kita mulai bekerja gotong royong, bergotong royong, ya begitu cepat. Biasa. Jadi kalau bicara Yudea pasti kita bicara tentang tempat sampah, seperti tadi Pendeta Ruben katakan. Ya. Tempat sampah yang begitu luar biasa, spiritual daripada jemaat GPIB Yudea kemudian ya. Di samping gereja itu dulu sebelum jadi, saya ingat ada satu bedeng. Nggak tahu bedeng itu masih ada nggak ya sampai sekarang. Bedeng itu juga sangat bersejarah, karena dari bedeng itulah kita semua berkumpul, kita semua berdoa. Setiap hari Senin kalau saya tidak salah, kita selalu berdoa untuk GPIB Yudea pada saat itu, untuk sertifikatnya, untuk pembangunannya, gitu ya. Dan ternyata luar biasa doa itu Tuhan jawab ya. Tuhan jawab dengan kemudian kita diizinkan untuk mendirikan gereja di situ. Memang awalnya ada banyak pertanyaan, bisakah gereja ini kita dirikan dengan kondisi waktu itu kalau tidak salah itu sudah jadi tempat pembuangan sampah selama 12 tahun atau 14 tahun. Jadi bisa kita bayangkan ya, begitu dalamnya yang harus digali untuk bisa membangun gereja itu. Tetapi semangat yang luar biasa itu, dan juga tentu dengan doa dan bekerja, setiap hari Senin berdoa di bedeng itu. Waktu itu saya ingat ketua pembangunan Pak Sopakua, dan kemudian dalam perjalanan pembangunan itu digantikan oleh Pak Sarensong, Pak Max ya. Dan saya bersyukur saya boleh ada di dalam bagian itu ya, sebagai seorang vikaris, boleh menghadapi bagaimana jatuh bangunnya jemaat yang tetap survive di tengah keberadaan seperti itu, bergandengan tangan untuk boleh mendapatkan izin, dan kemudian pada saat izin sudah didapatkan dengan cepat juga jemaat berusaha untuk mencari dana, dan kemudian di dalam waktu singkat, dalam bahu-membahu itulah GPIB Yudea bisa berdiri. Kita waktu itu kita sehati, beribadah, tidak ada bermusuh-musuhan. Nah, terus sudah itu panitia sama bapak-bapak kumpul
majelis bilang ini bagaimana? Kita ini aja minta tanah buat gereja. Nah, lalu udah terbentuk panitia. Lalu apa tuh? Bikin surat permohonan, kasih masuk ke Pemda Tangerang. Kebetulan waktu itu ada Bupati Jakarta Muhammad Mahmud. Jadi yang waktu itu bapak-bapak Hasan Naki, Ronsong, apa juga Pak Lengkong, Pak Perera, Bapak Walangare, Bapak Gondo almarhum. Lalu mereka bikin surat permohonan, kita ke Pemda. Sebelum kita ke Pemda, suratnya duluan. Lalu kita dipanggil ke sana. Terus Bapak Jakarta Mahmud tepuk bahu Pak Saronsong. Bapak jangan nangis lagi ya. Dan nangis bagaimana? Kita lihat sampah aja tinggi 5 meter. Sama sampah di Perumnas dibuang di sini. Ya, tapi tidak apa-apa lah. Ya, proses pembangunan gereja akhirnya Semega ini memang pada mula-mula panitia ini bersama dengan pendeta Benaji Simon dan juga pendeta Mailoa, karena Mailoa sudah ditempatkan di sini juga. Panitia itu mengadakan setiap minggu itu doa bersama untuk pembangunan gereja ini. Karena kalau dapat dikatakan dengan kekuatan sendiri nggak mungkin. Pada waktu jemaat ini belum punya rumah ibadah, terasa sekali persekutuan, kebersamaan. Karena memang mendoakan supaya rumah ibadah ini jadi. Sayangnya memang setelah ada rumah ibadah kekar seperti ini, jemaat ini juga berubah menjadi jemaat yang cukup kekar, kurang fleksibel. Kalau dulu dekat sekali, tapi karena memang udah punya rumah baru, barangkali efek-efeknya itu ada juga. Tapi sampai sekarang perjalanan jemaat ini cukup bagus. Tapi kembali lagi bahwa kemajuan jemaat ini tentu saja ditentukan oleh bagaimana pemimpin jemaat itu yang terdiri dari presbiter memimpin jemaat ini. Kalau kendala-kendala saya pikir ya kendala uang, kendala apa ya normal saja di mana-mana juga. Namanya juga orang banyak. Karena di sini kita kan nggak satu suku, banyak suku ya ada. Budaya macam-macam. Sehingga dalam mengambil satu keputusan itu tidak begitu mudah karena banyak latar belakang, banyak ya latar belakang menentukan kita berbeda-beda sehingga mengambil keputusan juga tergantung siapa dia. Kalau nggak salah saya ini angkatan pertama, Bung Mats, angkatan pertama CD di Yudea, begitu ya. Waktu itu saya sama Bung Noldi, Laturete, sama JJ, ya, Kak JJ, sama Kak Jen juga kalau enggak Kak Jen Nayawan itu sebelumnya udah di Samaria. Jadi yang paling berkesan adalah satu itu karena saya adalah angkatan pertama CD baru GPB Yudea Tangerang, begitu ya. Nah, yang berkesan kedua adalah
ini Hani tahu persis ya bahwa kita punya tokoh musik gereja di jemaat kita, yaitu Om Karatem, Om Michael Karatem. Itu guru saya musik di Yudea, guru saya bahasa Indonesia juga di sekolah saya, karena saya sekolah di Roxy ya, di salah satu sekolah Katolik. Itu gurunya Om Atem juga. Jadi jemaat yang baru dibangun itu tapi mempunyai kualitas musik gereja yang luar biasa berkembang begitu ya, karena ada Om Karatem. Saya dengan beberapa teman-teman pemuda itu, karena saya juga suka musik, jadi sangat bergairah ya, sangat bergairah karena kita punya tokoh musik, guru musik yang sangat mumpuni, bukan hanya dari segi kemampuannya, tetapi dari segi komitmen juga. Jadi luar biasa Om Atem itu ya, kita biasa sapa Om Atem. Pengabdiannya untuk musik gereja, terkhusus jemaat GPIB Yudea, begitu ya. Nah itu terkesan yang kedua. Terkesan yang ketiga adalah saya ambil bagian dalam pelayanan waktu itu pemuda, tapi memang dari pertama kali CD saya memang lebih tergerak untuk menempuh pelayanan di Persekutuan Teruna gitu. Sampai sekarang sih ya. Sampai sekarang saya masih di Persekutuan Teruna. Nah, saat itu ketuanya masih Kak Upi Sarlan. Ya mungkin Bung Bar kenal ya. Kak Upi Sarlan, dan saya menjadi salah satu pengurus di dalamnya. Nah, dalam perjalanannya akhirnya saya menjadi ketua PT di Jemaat Yudea. Setelah menikah akhirnya saya digantikan oleh, kalau nggak salah, Sami Rehata dan juga Fajar Kusmanto. Nah, ke belakangnya saya nggak tahu lagi tuh siapa. Jadi yang paling berkesan 3 hal itu. Yang pertama kita berjuang sama-sama, dan saya sebagai angkatan pertama CD baru di Yudea. Yang kedua adalah musik gerejanya karena ada Om Atem. Yang ketiga adalah pelayanan Persekutuan Teruna, karena ya memang disitulah tempat saya tumbuh, melayani di Jemaat Yudea pertama kali. Hari ini, hari Minggu, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk GPIB Jemaat Yudea yang ke-28. Harapan saya supaya kita tuh sehati, sepakat di dalam beriman kepada Tuhan. 28. Aduh, 28 tahun ya. Selamat ulang tahun, salam hormat. Terima kasih sudah membentuk saya. Ya, saya walaupun di Papua, tapi saya tetap melayani di Gereja Protestan Indonesia, cuma di Papua. Kita masih satu sinode am. Waktu itu mau masuk di GPIB, cuman tahun 1996 itu ada masalah internal. Saya nggak mau cerita itu, nggak tahu saya. Ini saya nggak mau nunggu lama-lama. Kebetulan saya diminta untuk ke Papua, melayani di Gereja Protestan Indonesia di Papua. Tapi puji Tuhan, saya pernah sempat melayani 1 kali naik mimbar di Yudea sebelum saya pindah ke Yudea tahun 97. Ketika saya libur 97, saya sempat naik mimbar di GPIB Yudea dalam ibadah sore. Ya, udah terjawab juga. Terima kasih sudah membentuk saya. Terima kasih sudah menjadi ya orang Kristen lah ya. Jadi orang Kristen sampai saat ini ya. Saya pikir setiap menyediakan hati untuk Tuhan, berkatnya selalu melimpah untuk anak dan cucu, itu yang saya yakini ya. Ya dari rumah sederhana itu anak-anaknya Andreas Rewasan ya, walaupun terpencar-pencar, tapi puji Tuhan ya, tidak ada yang keleleran kekurangan makan. Jadi selalu Tuhan sudah selalu pelihara, itu yang kita imani sampai saat ini. Salam hormat terus. Jadi ke depan tetaplah ingat, kalau GPIB Yudea dari tempat sampah boleh menjadi jemaat yang bersinar, maka ke depan harus lebih bersinar dan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya, dan kemudian bagi jemaat, dan kemudian jemaat boleh membawa berkat itu dimanapun mereka berada dan ditempatkan. Selamat ulang tahun GPIB Yudea. Saya bahagia boleh pernah menjadi bagian daripada GPIB Yudea. Sama seperti Pendeta Ruben katakan, ikut terbentuk walaupun saya tidak lama, hanya sekitar 2 tahun.
tetapi itu pengalaman yang luar biasa yang tentu tidak bisa juga dialami, tidak semua yang mengalami itu ya, vikaris tidak semua mengalami itu. Jadi saya mulai dari vikaris sampai saya jadi pendeta, saya boleh bersama-sama dengan Jemaat GPIB Yudea dan saya bersyukur untuk itu karena Tuhan boleh menempatkan saya di sana. Tuhan memberkati, maju terus dan terus menjadi berkat dan bersinarlah. Tentunya kami sebagai jemaat, harapan kami tentu masalah pelayanan. Masalah pelayanan itu ya kalaupun katakan sekarang ini masih ada kurang-kurang sedikit, ya itulah yang harus diperbaiki. Artinya ya dalam hal bagaimana kita bisa lebih memuaskan ya jemaat dalam hal pelayanan, karena ya banyak sekali kalau kita mengikuti suara-suara dari jemaat ya pasti ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi justru itulah kita harus bisa mendengar suara jemaat agar pelayanan itu bisa kita tingkatkan. Dan dalam ulang tahun yang ke-28 ini tentu kita juga berharap bahwa ke depan ya, kita harus bisa ya seperti saya katakan tadi ya, pelayanan itu yang harus ditingkatkan. Dan memang sejujurnya kalau kita mau mengatakan ya semacam komplain atau keluhan dari jemaat itu memang ya tidak bisa kita penuhi satu persatu. Justru itulah yang kami harapkan dari para presbiter sekarang ini untuk lebih memperhatikan akan pelayanan terhadap jemaat. Kami mengharapkan dengan telah Tuhan berikan rumah gereja ini, kiranya anak cucu kita dapat menggunakannya dengan baik untuk kesananya ke depan. Para saudara-saudara seiman bisa berhubungan baik di dalam membangun peribadatan, di dalam agar menjadi berkat untuk Tuhan yang sudah memberikan rumah ini, rumah gereja yang menjadi rumah gereja Yudea. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 kepada GPIB. Semoga GPIB selalu berjaya dan semakin maju dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan kami sebagai orang tua untuk generasi berikut dapat melihat perjuangan dari orang tua yang begitu giat kalau melihat sejarahnya berdirinya Jemaat Yudea ini. Dan harapan ini agar supaya juga generasi berikut itu meneladani apa yang dilakukan oleh orang tua, persekutuan itu yang terpenting. Doa bersama itu sangat penting, karena kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri itu tidak akan mungkin. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam persekutuan ini, persekutuan Jemaat Yudea sudah pasti semakin hari pertumbuhan iman Jemaat Yudea, khususnya anak-anak muda, semakin luar biasa. Dan untuk itu saya ucapkan selamat ulang tahun ke-28 GPIB Jemaat Yudea semakin berjaya. Berbicara tentang harapan, apa terlebih jemaat ini sudah didewasakan menjadi suatu jemaat mandiri
yang sudah mencapai 28 tahun tentu ada banyak hal. Saya secara pribadi sangat berharap bahwa GPIB Jemaat Yudea ini sungguh-sungguh mau melaksanakan pelayanan ini sesuai dengan panggilan gereja kita sebagai GPIB. Ya, bersaksi, melayani, dan bersekutu. Ya, 3 panggilan gereja ini saya berharap betul-betul selalu dihadirkan oleh jemaat Yudea. Kita punya cerita, saat ini kita sampai 28 tahun setelah cerita tadi, yaitu tahun 95. Dan patut kami dan semua kita menyatakan selamat ulang tahun, puji syukur karena perkenan Tuhanlah jemaat ini bisa ada sampai saat ini. Pada saat yang sama dalam ulang tahun, kita mengharapkan jemaat ini lebih cepat berkembang, terutama dari segi pengelolaan jemaat. Kalau soal gedung, fasilitas segera bisa diadakan, tetapi pembinaan warga jemaat menjadi warga yang misionaris. Misionaris artinya memberitakan firman, tidak menjadikan jemaat seperti objek saja, tapi pelaksana. Artinya pelayanan PA, PT, PKLU, GP, PKB tidak berhenti di kategorial itu, tetapi justru karena pelayanan itu, kategorial itu menjadi aktif keluar bersaksi. Sehingga dengan demikian kalau itu terjadi, maka jemaat ini menjadi jemaat yang benar, jemaat yang memberitakan keluar sana, jemaat yang tidak hanya menjadi objek daripada presbiter, tapi dia juga menjadi pelaku di dalam mengembangkan jemaat ini. Oke, pesan saya bagi majelis-majelis yang baru, yang PM yang baru, marilah kita saling mengerti dan kita saling melayani bersama-sama. Karena kalau kita berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa kita melusuri semua apa yang kita cita-citakan di dalam pelayanan kita. Untuk itu, kami sebagai mantan presbiter mengucapkan selamat hari ulang tahun GPIB Yudea yang ke-28. Semangat! Terima kasih. Harapan di hari ulang tahun Jemaat GPIB Yudea yang ke-28, pertama-tama kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita, menganugerahkan pada kita dalam perjalanan pelayanan jemaat sehingga kita boleh sampai kepada titik ulang tahun yang ke-28. Percaya bahwa perjalanan itu tidak mudah, tetapi segala sesuatunya apabila kita lakukan dengan segenap hati, maka pelayanan itu sendiri bisa terjadi dan berjalan dengan baik. Harapan-harapan saya selaku yang sudah lama di sini, ya, agar supaya para generasi baru ini, terutama kepada penatua diaken yang baru terpilih untuk melanjutkan pelayanan jemaat GPIB Yudea, agar tetap selalu menjaga kekompakan, ya, dan menjaga
kebersamaan di dalam pelayan sendiri. Ya, harapan ya karena kita sudah mulai dengan perjuangan yang luar biasa, ya tokoh-tokoh, bahasa kerennya saya bilang apa ya, founding father begitu ya, founding father yang sudah berjuang untuk membentuk jemaat mandiri ini, yang sudah berjuang untuk kelangsungan kehidupan jemaat ini, maka dari itu kita harus jaga persekutuan ini, begitu ya. Kalau dulu kita bisa begitu kompak karena tantangan yang luar biasa, nah sekarang ini pasti banyak potensi-potensi baru di dalam jemaat yang sangat mumpuni untuk membangun perkembangan jemaat. Tidak diragukan lagi talenta-talenta baru itu pasti akan punya kontribusi untuk perkembangan jemaat, tapi yang lebih penting adalah persekutuannya harus dijaga, begitu ya. Nah, harus kompak. Harusnya gereja itu menjadi tempat yang paling damai di dunia, begitu ya, Bung Marx ya. Jadi artinya kalau kita di kantor lagi sumpek, di sekolah lagi sumpek, di kampus lagi sumpek, harusnya gereja itu menjadi tempat yang paling damai, di mana orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang damai, tidak saling bergosip, misalnya tidak saling iri hati, tetapi justru saling mendukung satu sama lain. Jadi harapannya dengan umur yang ke-28 ini, GPIB Yudea semakin kuat di dalam persekutuan, koinonia, karena di dalam persekutuan yang kuat akan ada pelayanan yang nyata, diakonia, lewat pelayanan yang nyata, maka akan ada kesaksian yang nyata pula untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, atau marturia, begitu ya. Itu saja Bung Mats, ya tentunya selamat ulang tahun untuk GPIB Jemaat Yudea Tangerang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap langkah pelayanannya untuk selalu menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan juga bagi seluruh orang di sekitarnya.